Perkenalkan, saya Dr. Adel dari Klinik Pondok Steril YPLI, Jakarta Barat. Oke, jadi untuk steril sendiri itu dia tindakan operasi untuk mengangkat organ reproduksi dari kucing gitu. Jadi kucing kedepannya bisa kita kontrol nih untuk jumlahnya, populasinya, karena kan sekarang banyak ya untuk kucing-kucing itu terlantar, terus habis itu juga di jalanan gitu. Jadi kita lebih mengontrol untuk populasi kucing. Oke, kalau misalnya syarat dari steril itu sih lebih ke usia ya sama berat badan gitu. Jadi kalau usianya sendiri, kalau kucing betina itu di usia 6 bulan. Kalau misalnya di jantan itu dia di usia 8 bulan. Nah, untuk berat badannya sendiri, untuk meminimalisir efek dari bius, biasanya kita kasih minimal berat badan nih, jadi di 1,8 kilo sih. Oke, kalau misalnya vaksin itu sih biar lebih aman ya, kayak gitu. Sedangkan kan kalau misalnya kita di sini kan banyak untuk kucing-kucing PNR, jadi yang kucing stray, kucing jalanan gitu. Jadi biar lebih amannya aja divaksin dulu sih. Tapi kalau misalnya dari klinik sendiri kita nggak mewajibkan untuk vaksin. Kalau misalnya biar lebih aman ya, itu kembali lagi sih ke owner. Cuman biar lebih amannya lagi, biasanya kan sebelum vaksin nih kita itu wajib dulu untuk obat cacing dulu, terus juga obat kutu, biar kondisi kucingnya tuh kita pastikan untuk sehat gitu. Karena kan untuk syarat utama dari steril sendiri itu kucing harus sehat walafiat gitu sih. Jadi untuk kondisi sehat, kondisi kita nyatakan sehat itu biasanya kita lihat secara tampak nyatanya dulu, kita lihat secara fisiologisnya nih gimana, apakah dia ada leleran dari mata atau dari hidung kayak gitu. Biasanya kita cek suhu juga. Untuk suhu normal kucing biasanya range-nya di 38 sampai 39,2 gitu. Terus kita check up secara general untuk status dehidrasinya, kemudian dia anemia atau tidak, status hidrasi, terus habis itu juga apakah dia bebas dari kutu, dari caplak, gitu-gitu sih. Dan yang paling penting sih dia nggak ada muntah, nggak ada diare, kondisi nafsu makannya juga bagus. Oke, jadi untuk puasa itu wajib ya. Biasanya kita akan puasakan di jam 10 malam gitu. Jadi kan biasanya salah satu efek dari bius itu dia muntah. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, biasanya untuk muntah sendiri dia akan menutup nih saluran pernafasan, yang kita takutkan kan seseknya ya gitu. Jadi biasanya kita puasakan dulu biar abdomennya kosong, biar lebih aman juga gitu. Nah, untuk makannya sendiri biasanya setelah steril itu bisa langsung makan. Cuman mungkin appetite-nya agak sedikit turun ya, karena kan dia habis pasca bius gitu. Cuman langsung dikasih makan pun nggak masalah. Sebenarnya kalau misalnya di kita pun nggak masalah ya. Yang membedakan di sini dia adalah ukuran dari pembuluh darahnya. Biasanya dia akan dilatasi atau melebar atau semakin besar untuk ukuran pembuluh darahnya. Itu meningkatkan tindakan resiko dari operasi. Cuman untuk kondisi seperti itu masih bisa kita lakukan. Cuman kita harus lebih ekstra, lebih hati-hati juga dalam pengerjaannya. Nah, kalau misalnya kucing dengan kondisi seperti itu, biasanya kita akan izin dulu ke owner, kita check up dulu, kita periksa dulu, kita observasi dulu gimana kondisinya, karena kan untuk obat bius sendiri dia akan mendepres atau menekan saluran pernafasan gitu. Jadi memang kita akan cek dulu nih, kita auskultasi, kita dengarkan dulu suara paru-parunya seperti apa. Kadang ada beberapa kucing juga yang dia itu nggak cocok untuk obat bius yang kita gunakan gitu. Jadi memang harus kita observe, kita pelajari dulu, kita perhatikan kondisi kucingnya dulu. Kalau misalnya dia sudah lolos, nanti baru boleh kita untuk lanjutkan steril. Biasanya kan TNR kita nggak tahu ya umurnya berapa bulan atau berapa tahun kayak gitu. Kalau yang jantan, asalkan dia testisnya dia sudah turun ke skrotumnya kayak gitu dan berat badannya mencukupi, itu bisa untuk disteril. Nah, kalau betina biasanya kita lihat nih dari giginya gitu. Jadi tergantung dari ukuran gigi, biasanya itu bisa menentukan untuk range usia dari kucing tersebut.
Itu kalau misalnya dirasa ini kucing masih kitten nih, jadi itu pasti kita akan reschedule untuk sterilnya. Jadi biarkan dia untuk usia reproduksinya dulu baru bisa kita steril. Soalnya kalau misalnya terlalu kecil pun dia akan beresiko gitu, organnya belum berkembang secara sempurna. Jadi mending kita biar aman, sama-sama aman, kita reschedule sterilnya aja. Oke, nah kalau misalnya vaksin, amannya sih tunggu dia sampai fit dulu ya, tunggu sampai jahitannya kering, kalau misalnya jantan, tunggu sampai bekas sterilnya itu kering juga. Kurang lebih sih biar amannya sekitar jaraknya 1 bulan juga sih, biar kucingnya nggak stres juga. Untuk waktu yang tepat sih biasanya kita jarak 3 bulan, jadi waktu anaknya sudah disapih atau dia sudah selesai menyusui, jadi anaknya udah bisa untuk makan padat sendiri. Itu sih paling aman ya. Untuk pada saat steril, apakah dia masih bisa menyusui atau tidak, itu masih bisa. Cuman lama-lama ada beberapa kucing yang dia akan stop untuk produksi air susunya seiring berjalannya waktu gitu. Cuman agar lebih aman, biar kitanya juga aman dan nutrisinya terpenuhi, paling nggak sih minimal jarak 3 bulan ya untuk di steril. Kalau misalnya waktu operasi memang lidahnya kita keluarin kayak gitu, jadi biar saluran pernafasannya dia lebih leluasa. Kadang kan kalau misalnya ada lidahnya nih, yang kita takutkan pertama dia ketelan lidah, itu kan cukup fatal ya kayak gitu, dan dia untuk membuka saluran pernafasan aja, jadi biar dia lebih enak aja nafasnya. Biasanya sih kita akan keluarkan lidahnya ke arah bagian dia tidurnya, misalnya dia tidurnya di samping kiri, kita akan keluarkan lidahnya ke samping kiri gitu. Oke, kalau misalnya tindakan steril, ovariohysterektomi untuk betina, itu dia memang ada 2 posisi. Ada yang posisinya di abdomen, dia di bawah perut, ada juga yang flank, dia itu di samping. Nah, kalau untuk kucing-kucing TNR, kucing stray, dan memang yang kita pakai di sini tuh kita pakai yang flank, yang samping gitu. Meminimalisir untuk gaya gravitasi, kemudian juga dia lebih kecil untuk jahitannya gitu, dan lebih aman juga di samping. Tapi kalau misalnya ada riwayat atau kondisi khusus, itu kita akan lakukan abdominal. Ini sih dua-duanya benar, dua-duanya sama. Kayak gitu, cuman lebih preference dari dokternya aja mau pakai yang mana. Nah, kalau misalnya di jantan itu ada kondisi yang namanya monorchid atau testis yang turun itu cuma 1 yang ada di dalam kantung skrotum gitu. Jadi biasanya ada 2 kemungkinan nih. Ada yang satu dia rudimenter, untuk testis satunya ini dia rudimenter atau nggak berkembang, atau dia masih ada di dalam abdomen, jadi dia nggak turun ke dalam skrotum. Kalau misalnya yang satu turun nih, jadi kan dia monorchid, udah bisa kita steril. Nah, untuk yang satunya lagi, untuk memastikan biasanya kita palpasi. Kalau misalnya kita raba di area abdomennya itu dia ada bentukan nonjol, biasanya itu testis. Cuman biar lebih amannya lagi, kadang kan ukuran testis berbeda-beda ya tiap kucing ya. Nah, itu biar amannya lagi kita USG. Jadi untuk melihat posisi pastinya tuh ada di mana nih di area abdomen. Tetap, kecuali dia rudimenter. Rudimenter tuh dia jadi nggak berkembang secara sempurna. Sedangkan kalau misalnya dia turun, dia tetap akan bisa memproduksi sperma dengan normal. Jadi dia akan tetap bisa untuk menghamili kucing lain juga. Kadang ada beberapa case yang tetap ada. Jadi ada beberapa kucing yang setelah steril itu dia akan stop spraying sama sekali gitu. Tapi biasanya jaraknya sih agak bertahap ya, nggak langsung stop. Jadi biasanya sih mulai sedikit, mulai jarang kayak gitu. Cuman ada beberapa case juga, tapi ini lumayan jarang sih. Itu dia nggak berhenti spraying sampai akhir gitu, dan itu aman kok, dan itu tetap wajar-wajar aja. Untuk pyometra sendiri itu tuh dia adanya bakterial di area rahim gitu, dan itu biasanya ditandai dengan leleran dari vagina, biasanya ada dalam bentuk nanah, ada bentuk darah kayak gitu, dan itu wajib untuk disteril karena untuk kondisi tersebut itu bisa menimbulkan sepsis atau keracunan di dalam peredaran darah gitu, dan itu lumayan berbahaya untuk kucing gitu. Jadi untuk organ reproduksinya itu biasanya akan terekspos oleh bakteri, dan itu terjadi infeksi tuh di dalam rahimnya itu, dan itu menimbulkan pyometra. Untuk penyebab pyometra sendiri biasanya kan pada saat dia birahi, dia serviks dia akan terbuka. Nah, itu biasanya mudah untuk
terekspos nih ke bakterial-bakterial yang ada di lingkungan. Bisa juga pada saat kawin, terus atau juga dari lingkungan yang kurang bersih juga. Nah, dari bakterial tersebut dia masuk tuh ke dalam rahim, dia akan menginfeksi di area rahim tersebut. Nah, kalau misalnya untuk pemberian obat itu tergantung case-nya juga. Cuman kalau dari kita sih sudah kita kasih ada antibiotik bubuk ini biar dia cepat kering untuk bekas jahitannya gitu. Selain itu juga kita sudah injek, sudah suntik untuk antibiotik yang dia tahan lama, yang long acting di badan. Kurang lebih dia sekitar 3 hari bertahan di badan. Jadi selama itu dia akan terjaga nih kondisi tubuhnya dari investasi bakterial. Cuma nanti kalau misalnya pada saat steril kita jumpai adanya kondisi-kondisi khusus, misalnya kayak pyometra, kemudian misalnya ada penyakit-penyakit lain kayak gitu, nanti biasanya kita akan resepkan obat untuk rawat jalan gitu. Cuman itu nanti akan kita tanyakan kembali ke ownernya. Oke, perawatan paling pentingnya sih ini sih, bekas jahitan itu kan pasti gatal ya. Terus karena kan dia juga benda asing yang baru juga di tubuh, pasti dia kucing akan merasa aneh nih. Eee, Biasanya sih mereka akan jilat-jilat atau biasanya mereka akan garuk-garuk. Nah, yang fatal itu kalau misalnya mereka, sampai tarik benangnya. Nah, itu rawan jebol, rawan banget untuk jebol kayak gitu. Makanya kenapa kita kasih kolar, kita biasanya kasih free kolar untuk yang betina gitu. Jadi biar untuk, pencegahan aja, supaya bekas jahitannya ini nggak infeksi, kemudian juga nggak jebol juga. Nah, untuk kebersihannya yang jelas kita observasi aja di rumah. Kalau misalnya pasca steril itu sih yang penting jangan sampai kena kotor pup atau pipis kayak gitu. Nah, kalau misalnya kucingnya aktif, kan ada nih beberapa kucing yang dia memang aktif, suka lari-lari, suka loncat-loncat, manjat-manjat gitu. Nah, itu kita sarankan untuk pakai kolar yang plastik karena kan untuk pencegahan kalau misalnya jahitannya itu tadi jebol gitu. Jadi kalau misalnya untuk kucing jantan, karena kita kan nggak ada ini ya jahitan ya, jadi itu bekas sayatan akan kering di hari kedua atau hari ketiga. Tapi itu tergantung dari kondisi tubuh masing-masing gitu dan juga kondisi dari individu masing-masing, kondisi fisiologis. Terus kalau misalnya betina, tergantung juga nih dari kondisi individu. Cuman biasanya amannya sih kurang lebih 2 mingguan sih. Untuk irtip atau tato, sebenarnya yang paling sering kita gunakan tuh irtip ya, yang secara global. Jadi itu untuk tanda apakah dia sudah steril apa enggak. Dan itu tuh penting untuk di kucing-kucing yang TNR, untuk menghindari adanya double steril. Jadi misalnya kita udah steril nih, kan udah ada tandanya. Kalau misalnya nggak ada tandanya, ditakutkan dia akan ditangkap lagi untuk disteril kembali. Ternyata dia sudah disteril sebelumnya gitu. Nah, tapi itu preference juga. Kalau misalnya memang itu kucing rumahan, kucing milik pribadi kayak gitu, kita bisa kasih opsi untuk tidak diirtip karena kan kadang ada yang merasa untuk hal tersebut tuh merusak estetika gitu. Cuman itu preference dari owner masing-masing.